Insya Allah. Next, Kang. Iya, siap. Ya, ini kursi-kursi tadi, contoh kursi terus ya. Nah, terus, kembali lagi. Nah, korupsi yang kedua, saya mewakili ITB ke sini, ke Kutai Kartanegara. Ada jembatan roboh. Kayak Kutai Kartanegara, kalau yang tahu, robohnya itu hanya korupsi masalah kecil, pen kecil. Pennya itu harusnya dibuat dari baja, kalau ketarik itu gitu. Ini enggak, diganti dengan bahan besi, kayak bahan besi celurit gitu. Begitu patah, tek gitu, patah semua. Dan kemudian jembatan itu patah, kemudian mobil-mobil yang ada itu masuk ke dalam sungai yang 50 meter gitu. Jadi korupsi Anda yang kecil, Anda yang mengetes tidak profesional, akan berakibat publik yang akan rugi. Karena korupsi yang terjadi seperti ini, petani makin menderita, mamang-mamang nggak dapat asuransi kesehatan BPJS menjadi bermasalah, asuransi jiwasraya menjadi bermasalah. Masya Allah, Rabbana ablana minas salihin, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, wa atubu ilaik. Hiduplah sederhana. Saya bersyukur dengan Pak Yani mau hidup sederhana dengan saya. Ya, saya sering makannya kemana? Di Gelap Nyawang saja atau di mana gitu. Selamat berjuang ya kawan-kawan dan Kang Daris ya, ingat berjuang. Selamat berjuang ya, jangan takut gitu terus. terus ya. Nah, sampai di sini, ini. Anda memang sesuai dengan keilmuan Anda harus memahami. Profesionalisme sesuai keilmuan Anda. Saya sipil air, ya, perilaku koruptif kalau kita membiarkan, ya udah itu aja Kang Bapak. Membiarkan masyarakat melakukan sesuatu yang tidak diketahui. Tinggal di bantaran sungai habis kan, itu sampai mepet seperti Cikapundung itu sampai kayak kalau bisa kalau alumni menantunya alumni sipil gitu, ini dibuat kos-kosan tambah satu lagi gitu kan, biar diterima jadi menantu, nambah satu kos satu kamar lagi, tapi sungainya hilang gitu. Itu kan mepet-mepet kayak sana. Tetapi kalau terjadi banjir, terjadi hujan, return period 1 tahun, banjir. Di negara-negara maju, return period sampai 100 tahun. Antara Ciamplas dan Taman Sari, itu nggak boleh ada rumah. Yang boleh ada parkir, gudang, lapangan bola. Gitu. Kalau banjir yang kena paling parkir, lapangan bola. Ya. Rumah menjadi seperti ini, banjir di Cicahem, ya, banjir bandang Cicahem, di Pastur, di Ujung Berung akan kita semakin buruk. Nah, tugas kita untuk public education, mulai dari kawan-kawan paham bagaimana hidup dengan alam. Ya, nanti yang sipil ini khusus mungkin kita diskusi detail itu, teruskan kan? Nah, itu kemudian terus. Nah, ini yang di Ujung Berung. Terus ya. Terus. Ini ada filmnya terus. Ini rumah yang hancur. Nah, Bapak ini di Ujung Berung, rumahnya kebawa banjir bandang. Padahal dia baru beli ke komplek, beli rumah di komplek. Ini jadi korupsi itu luar biasa masalahnya katanya. Di depan rumahnya ini itu ada saluran kecil 1-2 meter, tapi dindingnya ini hampir 3 meter. Dindingnya itu hampir setara dengan atap rumahnya. Sekali lagi kalau pasangan muda mau cari rumah murah, yang ini saja. Tapi nggak ngerti kalau air ini kalau hujan sampai serata dengan atapnya. Ya nggak ketahuan kalau jualan di musim kering itu nggak tahu ini apa, ini kalen aja saluran biasa gitu kan. Padahal kalau pas musim hujan ini airnya sampai dengan hampir sama dengan atap rumahnya. Nah, ketika retaining wall yang dibuat itu retak jebol, ya rumah itu jebol gitu. Loh kok bisa? Apa nggak ada IMB, izin mendirikan bangunan? Itu mudah semuanya gitu.
Apalagi kemudian kalkulasi orang sipil tuh orang pintar. Jadi korupsi besar tuh karena ada orang ITB, UI, UGM, ITS. Paham nggak? Nggak mungkin mama nggak mudeng. Mama paling bawa semen 1 sak gitu kan. Potongan besi dibawa pulang gitu. Tetapi orang ITB bikin peraturan perundang-undangan yang menguntungkan siapa yang memodali? ITB, UGM, ITS. Korupsi dalam peraturan undang-undangan ini yang menjadi lebih mengerikan. Satu ketika satu datang ke satu tempat, ada peraturan daerah yang mengizinkan penambangan batu bara. Ini orang-orang tambang ada, orang-orang ini? Ada geologi? Ada. Coba konsentrasi sama saya ya. Kebayang nggak? Ini ada pengusaha diizinkan menggali batu bara di satu daerah. Dan itu keluar dalam perda. Oke. Kalau bawa semen kan 1 sak. Bawa ini satu tiang ini ya paling berapa besi. Tapi kalau peraturan itu keluar bahwa darah itu boleh ditambang, artinya itu darah itu ditambang habis-habisan. Ketika dicek petanya, peta land use, peta hutan lindung, berbeda semuanya. Pengadilan pun jadi bingung gitu. Orang geodesi ada yang geodesi? Orang geodesi. Jadi bikin peta itu bisa melukis kayak batik gitu ya. Anda bisa tidak ke lapangan bikin peta gitu. Asal dibayar proyek tanda tangan selesai. Korupsi lagi. Mengerikan kan? Orang-orang ITB, UI, UGM, ITS yang membuat korupsi ini merajalela. Suatu ketika saya, nggak usah disebutkan di mana, satu ke pulau, dia minta survei, ini, survei, ya saya ketemu di lapangan, ya kita survei, ya orang geodesi datang, orang geodesi, ya perhatikan geodesi. Dia bawa teodolit, mana, oh pindah ke sana, saya ikutin, mana, pindah ke mana, sudah gitu, lagi ngaceng-ngaceng dia. Ini anak ini ngapain, gitu. Kamu ketemu saya di hotel, ya, habis ini ketemu di hotel, gitu. Hei, kamu bohong, saya bilang, gitu. Saya bilang, kamu bawa teodolit, ya Pak. Kamu ngeceng-ngeceng, ya Pak. Kamu dikira saya bodoh gitu. Apa yang kamu eceng? Saya tidak ngelihat pil skal kamu di tempat lain. Kamu pura-pura nulis naon? Ya maaf Pak. Gitu. Maaf Pak, saya bohong-bohongan. Gitu. Hah? Masya Allah gitu kan. Saya bohong-bohongan. Saya cek, saya pura-pura nggak tahu. Saya cek sana sini. Ternyata proyek itu sebenarnya sudah duplikasi. Proyek yang tadinya dilakukan di daerah, di provinsi, harga sekian miliar, kemudian dianggarkan lagi dari pusat, tapi dibedakan judulnya, ditambah berapa hektar, gitu kan. Oh, mana orang geodesi, paham ya? Dan itu nggak ada orang yang bisa ngecek, kecuali orang yang tahu. Paham ya? Judulnya apa sampai ngecek luas petanya mana, loh ini, dan udah gitu dia ngerti dengan proyek yang dibuat oleh pemerintah daerah sebelumnya. Sekarang diproyekkan oleh pemerintah pusat. Ruwetnya kehidupan ini kalau niat korupsi udah mudah. Bagi orang-orang ITB mudah, geodesi, sipil, tambang, mudah, luar biasa. Tambang tadi peta berubah-ubah nggak gini. Kayak Freeport, saya pernah masuk ke dalam Freeport sampai ke dalam perut itu. Begitu perjanjian tambah 5 tahun, 50 tahun, ya udah seumur hidup Anda ngelihat sekali gitu kan. Ini lagi-lagi di peraturan perundang-undangan yang diputuskan oleh karenanya please be integritas. Kenali dirimu, kenali Tuhanmu. Udah nikmati indahnya perjuangan pelan-pelan. Tik. Ya, gitu. Tapi yang dipukul dirinya sendiri dulu, gitu kan. Hei, kamu harus sederhana. Kamu jangan berlebihan. Kamu aja adik-adik yang bisa kamu lakukan di asrama usroh. Jangan pakai uang banyak. Ini karena uang jamaah, gitu aja. Gitu. Allahu Akbar. Ya teman-teman. Jadi ini bapak ini rumahnya kebawa banjir. Karena IEB-nya sudah keluar di komplek itu. Ternyata banjirnya kalau hujan itu sampai hampir sama dengan atap. Begitu jebol rumahnya ke bawah. Bapak ini bingung, Pak. Bapak dari TB. Ya saya harus menunjukkan saya dari TB, Pak. Saya pengen ngajak anak-anak mahasiswa untuk tugas di sini. Jadi kalau ITB ini praktikum tugas-tugas itu menyelesaikan masalah sekitar.
The world class-nya itu karena bisa menyelesaikan masalah Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Bukan hanya paper, scopes, macam. Gitu ya. Nah ini IMB-nya keluar, kompleknya keluar, yang meriksa tentu bagaimana, ya kan mungkin bisa saja nggak tahu juga, atau kalau sampai jadi korupsi luar biasa gitu. Ya, begitu banjir jebol, rumahnya ke bawah. Pak, saya mau nuntut kepada siapa, Pak? Bapak dari ITB, saya minta tolong, Pak. Saya datang ke Biro Hukum di ITB. Pak, ada kasus itu. Kita belum bisa. Ya, waktu pada itu saya sampaikan, Pak, dah sabar, Pak. Emang apa boleh buat? Saya meninggalkan sesuatu sedikit, saya ngajak mahasiswa untuk memahaminya. Tetapi, Masya Allah, masyarakat kita perlu diberitahu, khususnya yang mau nyari rumah, gitu kan. Segera lulus, segera nikah, jangan takut, gitu. Kontrak dulu, gitu. Saya dengan Bu Yani benar-benar udah kita tidur pakai tikar juga nggak apa-apa, tapi latihan sendiri. Ibu mertua sampai nangis itu, karena kita pengen pindah. Gitu. Tapi ternyata pindah ke sana bolak-balik juga karena anak-anak dibantu. Ketika saya di Kanada, Bapak mertua tanya, Gung, saya bilang ke Pak mertua, Pak, kalau anak-anak tanggung jawab sepenuhnya saya nggak apa-apa, saya nggak kembali ke Kanada. Udah berangkat sana Gong gitu. Aku yang ngurusin anak-anakmu gitu. Jadi kita berhasil karena keluarga, orang sekitar kita semuanya. Dan itu hanya Allah yang bisa membantu kita. Kita nggak bisa meriksa mau milih mertua yang mana, milih calon istri suami yang mana, nggak bisa. Hanya Anda bisa minta kepada Allah untuk pilihkan yang terbaik untuk Anda. Ya, oke, next, teruskan kan. Oke, terus ini kasus itunya, si bapaknya enggak, ini nanti lain waktu aja. Selamat menikmati indahnya perjuangan, terus. Nah, sampai teman-teman, atas dulu DC. Nah, teman-teman semua, kita hanya diberi ilmu sedikit oleh Allah untuk memahami diri kita, memahami pasangan kita, istri, suami kita, mengerti adik kakak kita, mengerti orang tua kita. Yang suka masih sebel kepada ibu, please habis ini minta tolong Bu, maaf, kata Pak Agung, saya harus minta maaf ke Ibu. Kemarin telah bikin sebel Ibu, gitu kan. Maaf, betul, ya. Kenapa? Setelah mengenal DISC, mengenal Allah, maka ilmu psikologi itu bagian dari ilmu Allah, dan kemudian kita meminta kepada Allah. Maka yang belum silakan Kang, ini nanti Fasil, itu lagi yang ini apa? Lembar ini nanti di internet ada semuanya itu. Terus, nah ini behavior ada function, motivation, ability, dan trigger. Jadi rencanakan behavior kalian, terutama yang TPB tadi, segera lulus, segera nikah, jangan takut, ya. Tentu karena Allah. Anda tahajud, Anda minta kepada Allah. Sampai satu ketika alumni sini, akhirnya pilihan saya tinggal 2, katanya alumni gitu. Sampai hari terakhir saya tinggal 2 gitu. Saya harus milih di antara 2 calon ini gitu. Siapa yang hari ini yang paling duluan ngubungin saya, dialah calon saya gitu kan. Karena nggak ngerti kayak gitu. Teman-teman, Masya Allah, Anda jangan harus ini enggak, nafsu itu. Boleh Anda mencoba mencari calonnya ini dari 100 gitu kan, teman SD sampai teman lulusan mahasiswa ITB gitu. Kemudian dengan weighting factor ini cocoknya dengan cocoknya, bukan ya, cocok ini. Katalah sampai tinggal 3. Mohon pada Allah, ya Allah ya Rabbi, tunjukkan Engkau yang maha tahu yang di depan saya. Satu hari di depan sana hanya Engkau yang tahu, yang gaib Engkau yang maha tahu. Siapa calon istriku, calon suamiku, Engkau lah yang menentukan. Tahajud terus sambil gitu. Sampai hari terakhir si kawan ini nggak usah disebutkan namanya. Tinggal 2, siapa yang menghubungin saya hari ini, dialah calon saya. Mau ngembaliin buku, dia calon saya. Gitu. Oh udah, bismillah kalau gitu udah. Sebelum sampai kemudian komitmen itu nggak jadi, jangan geser ke yang lain. Komitmen menjadi utama. Ya, oke. Jadi behavior itu integritas, komitmen Anda dan komitmen Anda kepada Allah SWT. Kemudian tentu kepada Rasulullah dan kemudian kepada ibu, bapak. Ibu, bapak. Ya, ini semua nanti jadi ibu, lakukan untuk ibu. Terus, nah ini teori yang lain lagi. Oke, nah. Teori lain lagi, panjang lagi, terus kembali sedikit lagi, naik. Nah, teman-teman, memang kita harus cari semangat, senantiasa semangat. Cari kalimat-kalimat yang membuat Anda semangat.
Indonesia merdeka, gitu kan. Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, jaya. Seperti salam Ganesha untuk Tuhan, bangsa dan alma mater. Merdeka. Carilah itu, masukkan dalam PowerPoint-mu dan lakukan itu. Mungkin silakan sesuai keperluan. Dan seminggu sekali dan seterusnya ya. Itu Rabbana terus. Nah, syukuri dimanapun berada, dan kita beruntung kita tinggal di Indonesia, negara Pancasila. Jangan mau diadu domba dengan itu. Iblis itu yang adu domba kita. Hati-hati. Hati-hati. Gitu. Bahwa kita perlu terus berdiskusi Piagam Jakarta kapan bisa diterapkan. Itu musyawarah, kawan-kawan. Kita sudah punya janji seperti Rasulullah ketika di Hudaybiyah. Sudah tinggal masuk ke sana, tetapi kesepakatannya tahun depan. Sampai para sahabat marah, mestinya kita bisa sekarang, kita perang juga menang, gitu kan. Nah, ini wahyu Allah. Nah, tentu kita musyawarah tadi, sholat tahajud, musyawarah bersama, majelis syuronya yang soleh-soleh, gimana? Nah, patuh pada sana. Gitu. Nah, dilatihnya Kang, di sini ada terstruktur keputusan tadi, majelis syuronya ada di masing-masing asrama, dan latihan patuh. Latihan sabar, patuh pada pimpinan, dan nanti boleh usul pada situasi waktu yang tepat. Tapi para pimpinan memang harus ngambil keputusan pada waktu-waktunya. Samina wa ta'ala. Rabbana ablana minasulin ya. Kita syukuri tentang Indonesia. Kalau sampai kita bermasalah ini, tinjau kembali sejarahnya tentang berbeda tentunya Indonesia, Perancis, Amerika, lain-lain gitu. Tapi kita bersyukur jadi orang Islam. Terus, ya ini terus, ya macam-macam itunya. Nah, terus selamat menikmati udah. Oke, aku masih. Ini jalan kemana-mana. Saya dengan Bu Yani ke Tokyo, ke Belanda. Ini kalau pas lagi ingat, saya orang sipil air, tentu ada beda-beda masing-masing. Itu cari, ambil fotonya, ambil filmnya. Ini di Belanda, dia ada segala macam. Itu kemudian dipakai untuk edukasi masyarakat kita. Ya, Rabbana ablana minasulin. Saya cuma simbolik saja kalau seperti ini. Siapa suatu ketika saya orang nggak kebayang saya bisa sampai di tentu haji ya, haji dulu pertama, umroh haji gitu ya. Dan Bu Yani nggak mengira bisa tahun 97 bisa haji, itu hampir semuanya bisa. Kemudian ke Inggris, ya, ke Belanda, kenang-kenangan yang kecil-kecil disimpan. Aduh, saya pernah di situ. Suatu ketika di Belanda, di Amsterdam, tinggal 1 hari. Saya ingin lihat Amsterdam, ada Gedung Gerak Amsterdam. Bu Yani ingin lihat tulip. Terpaksa kita sementara pisah. Gitu. Bu Yani lihat tulip dengan menantu saya perempuan. Saya anak ke sini. Dan ini nggak ada bis pada hari itu. Saya nyewa sepeda. Karena secara profesi saya ingin merekam itu untuk oleh-oleh akademik. Ya, Rabbana ablana minasulin. Tersangka. Ya, banyak cerita yang lainnya. Di sini dulu. Nah, ini kemudian kayak terus naik lagi. Ya, terus ya sini. Ya. Ini ilmu sipil air hidrologi. Jadi banjir tadi yang punya keilmuan adalah orang sipil air, maka kita buat, kita analisisnya, sampaikan dan untuk presentasi segala macamnya. Jadi yang bermanfaat juga untuk masyarakat. Ya, keperluan Anda, KP, TA dan segala macamnya untuk solusi juga masyarakat. Maka insya Allah yang bisa itu akan maju terus kan? Ya, saya kira itu terakhir, ke atas lagi tadi. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, please be syukur. Ya, terakhir coba semuanya buka surat 31 ayat 31. Nanti Bu Yani cerita yang lain, saya cerita itu dulu. Surat 31 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anal fulka tajri fil bahri bi nikmatillah. Bi nikmatillahi liyuriyakum min ayati. Inna fi dzalika la ayati likulli sabarin syakur. Saya juga bingung juga ini memahami ini kenapa ayat itu hanya diketahui, hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang sabar dan syukur. Surat 31 ayat 31. Kalau orang yang tidak imbang syukur sabarnya akan susah memahami ayat itu. Tidakkah kau perhatikan ada kapal yang belajar di lautan dengan nikmat Allah. Alam taro anal fulka tajri fil bahri bi nikmatillah. Bi nikmatillahi liyuriyakum min ayati.
Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Kalau Anda pernah naik kapal, saya naik kapal dari Merak ke Bakauheni, pelan-pelan, pagi ada sinar matahari, nikmat indah ya, angin sepoi-poi gitu. Tiba-tiba terdengar berita anak Gunung Krakatau meletus, akan terjadi tsunami, ada di kapal. Kebayang kayak apa gitu. Wow gitu kan. Nah, ketika kemudian ombaknya naik juga, tambah lagi, oh Akbar, ya Allah, ya Rabbi, kalau saya selamat, saya akan begini, saya akan begitu, ya Allah, ya Rabbi, ampunilah kami, maafkan saya, ibu di mana, gitu kan. Itu bisa teriak-teriak, gak keren gitu kan. Tapi begitu sampai di daratan, hanya sedikit yang ingat itu. Hanya sedikit yang ingat itu, dan yang sedikit tadi bersyukur, dan melakukan apa yang tadi seandainya saya meninggal mau gimana gitu. Alam tara anal fulka tajri fil bahri binimatillah ila juriyakum min ayati inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Maka terakhir adik-adik perintis kalau yang tingkat 2 tingkat 3 sudah mulai apa, gimana UTS, gimana UAS, gimana tugas-tugas. Tapi yang lagi perintis baru ngerti bola ujian kayak gini. Pak, hilang visi misi saya hilang setelah masuk ITB. Saya tadinya mau masuk ITB itu gini-gini, tiba-tiba tak UTS hilang semua, Pak. Bertahanlah, sabarlah ya. Segera bangkit lagi, baca ayat-ayat gini. Kalau di sini nggak bisa ngelihat kapal, saya sampai sekarang kalau ada kesempatan saya duduk-duduk di aula barat. Ngelihat daun, ngelihat burung-burung. Satu ketika di kelas saya ajak, ayo anak-anak coba sekarang lihat daun, ngobrol dengan daun. Hai daun, kamu lagi ngapain? Aku lagi masak. Ngapain masak kamu? Ini perintah Allah, kalau ada matahari aku masak. Buat apa? Ya buat diriku, tapi aku memproduksi oksigen buat kamu. Mahasiswa, aku bikin oksigen untuk kamu gitu. Kamu lagi ngapain mahasiswa? Aku pusing, banyak tugas. Tugas dari Pak Agung gitu. Itu saya buat dialog itu setelah ada mahasiswa nggak ngumpulin tugas. Itu. Kamu nggak ngumpulin tugas, ngerti nggak? Kalau nggak tugas nggak selesai, kamu nggak ikut ujian. Maka saya cerita depan kelas ya. Coba tanya kepada daun seperti tadi. Ayo kok nggak masih pusing, ngurusin tugas gitu. Ya gimana lagi atau udah diusahain, jadi banyak tugas yang lain nggak selesai gitu kan. Oke. Akhirnya si daun pura-pura nanya, gimana kalau kita tukaran tempat gitu kan. Kamu jadi daun saja, enak. Tugasnya cuma duduk di sini, masak ketika pagi, sampai suatu ketika orang memotong saya, selesai tugas saya. Kamu nggak usah pusing tentang tugas. Nggak usah pusing tentang UTS gitu. Si anak ini saya nasihatin terakhir di situ, itu di kelas bener anak sipil. Waktu itu ada anak Salman, akhirnya jam 12 malam tinggal 3 hari terakhir sebelum ujian, Pak boleh nggak Pak, saya nggak mau jadi daun katanya. Boleh Pak, pokoknya tujuan saya menyelesaikan tugas, saya nggak mau jadi daun Pak gitu kan. Gitu. Oke Pak, selesaikan tugasmu. Selesaikan tugas. Pas lagi ujian, saya masuk kelas, saya cek. Ini anak ini mana? Nggak ada Pak. Asisten, telepon dia gitu kan. Dia telepon dia. Kamu kemana? Lagi ngeprint di Batu Ukur katanya gitu. Wow gitu. Pak, boleh Pak saya. Oke. Tadinya ditelepon asisten nggak mau, nggak ngangkat. Saya telepon jadi kamu di mana? Kamu janji nyelesain tugas. Kamu nggak selesai datang. Kok saya janjinya kan cuma nyelesain tugas bukan ujian gitu. Oh gitu. Kena aku. Oke gitu. Iya tapi sayang kalau nggak ikut ujian gitu. Oke, saya tungguin kamu. Kamu saya masih boleh ikut ujian. Oh masih boleh ikut ujian Pak gitu. Itu ya tapi nilai kamu dipotong. Baik Pak, nggak apa-apa gitu. Yang penting saya janji kepada Pak Agung bisa saya tunaikan. Datang 1 jam kemudian asisten bisa ini Pak, saya mau ujian juga asistennya. Tolong ujiannya ditata usaha. Gitu. Jadi janji tadi, semangat tadi, lihatlah ya mata ibu sendu kayak gini. Lihat ibumu di rumah, ya. Bagaimana menemani kamu sampai di sini dan kamu membiarkan diri kamu terombang-ambing? Enggak, tidak nak, serius nak. Lihat Bu Yani, gitu kan. Silakan Bu Yani, ada waktu. Tepuk tangan untuk Bu Yani, ya. Maka silakan kita bahas apa nasihatnya apa saja. Jadi Bu Yani ini juga orang kampung, tadi kemarin jadi
Kaprodi Kedokteran di Unpad, dan silakan nasihat dari Bu Yani untuk anak-anak semua, anak-anak kandung kedua, anakku 4, cucu 6, nambah 50 di sini, nambah 1000 waktu itu di asrama ITB, anak saya banyak. Rabbana hablana minasolihin, terima kasih Ibu Yaniku. Ya, silakan. Ya. Bapak itu sering bikin kejutan. Ini Ibu berdiri apa gimana? Duduk aja ya. Pegel sekali, pegel di situ. Oh gitu ya. Di sini boleh. Ih kucingnya. Oh. Iya iya, baik. Iya. Duh, punten ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu bersyukur hari ini bisa berkumpul dengan, boleh Ibu panggil anak-anak? Anak bungsu Ibu sudah lulus. Jadi artinya kalian anak bungsu lagi gitu ya. Anak-anak Ibu. Begitulah Bapak. Saya suka, mau ngomong apa ya? Baik. Ibu bersyukur Ibu bisa ketemu banyak orang. Rasanya selama ini Ibu cuma dapur, kamar, toilet gitu ya. Ke situ aja nggak pernah ketemu orang. Ini ketemu teman-teman banyak gitu. Rasanya sekarang masih ada kehidupan lagi ya gitu. kayak bersemangat gitu. Karena luar biasa Allah memberikan ujian pada kita semua ya. Kita diberi ujian untuk tinggal di rumah dari sejak bulan Maret. Masya Allah luar biasa. Bagi kami di kedokteran ini memang sesuatu yang berat sekali ya. Karena teman-teman kedokteran terutama yang di rumah sakit, Ibu tidak di rumah sakit, Ibu ngajar ya. Teman-teman di rumah sakit itu luar biasa, mereka memang harus kerja keras agar yang inginnya sih yang dirawat tidak terlalu banyak. Tapi sekarang kemarin ini RSAS sudah berkurang tapi sekarang meningkat lagi. Hampir kapasitasnya 80% untuk COVID itu sudah terisi. Sehingga memang kita sangat mengkhawatirkan kumpul, tapi senang sebenarnya kamu kumpul kayak gini. Sehat-sehat ya. Amin, sehat ya teman-teman semua, harus sehat, harus tetap jaga kesehatan. Ibu sebagai ibu pasti selalu mengkhawatirkan ketika anak-anaknya jauh dari beliau-beliau, ya pasti. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Pasti ibu-ibu kalian semua khawatir, orang tua kalian semua khawatir. Tapi sesungguhnya beliau pun ikhlas, pasti beliau ridho anaknya ada di tempat, di tangan yang tepat. Ya, jadi asrama Salman, di antara kakak-kakak Fasil, di antara manajer yang di sini pasti menjaga kalian. Dan itu kepercayaan itu perlu dijaga dan yang paling penting adalah perlu disyukuri. Ya. Anak-anak semua sudah ada di sini di tempat yang tepat. Anak-anak semua sudah sekolah di sekolah yang terbaik di Indonesia. Bahkan di dunia ini menjadikan sekolah terbaik juga gitu. Jadi berpuluh ribu orang berharap bisa sekolah di sini. Berpuluh ribu orang berjuang untuk mendapatkan bisa duduk di kampus ini. Ya, itu tidak mudah. Nah, walaupun ternyata sekolah di sini nggak gampang ya. Sudah berhari-hari nggak tidur, nilai 20, nilai 13 luar biasa gitu ya. Tetapi itulah yang harus diperjuangkan. Ibu pernah seperti itu? Pernah. Ibu dulu di kedokteran rasanya aku paling bodoh banget ya Allah. Sering pingsan saya kalau udah ngelihat nilai itu saya nangis. Nangisnya sampai rasanya aku udah belajar, udah enggak, itu kalau belajar itu tidur di kasur itu buku berantakan gitu ya.
Dan bukunya sampai lecek, padahal leceknya bukan karena dipakai belajar, karena ketimpa badan, ya, karena ketiduran. Bukunya segede-gede dableng gitu ya. Ya, bukan pernah sering lah, suatu kali ketika bangun, di sebelah tempat tidur itu air sudah menggenang gitu ya, karena banjir masuk rumah saya gitu. Jadi bersyukur ada buku-bukunya masih terselamatkan, terutama buku-buku ya buat kita ya. Wah, buku tuh segala-galanya. Padahal dulu belum ada internet. Zaman tahun 79 mana ada ya. Kalian masih di taman ya. Mungkin ada orang tua kalian juga yang masih di taman ya. Ya. Unsur hara. Unsur hara. Jadi luar biasa. Perjuangan itu. Nggak mudeng nih. Kenapa di taman? Jadi perjuangan itu harus tetap di apa ya? Ketika kalian masuk jadi di kedokteran lagi, di ITB itu kan cita-citaku ya, dari kecil pokoknya saya mau masuk ITB. Nah ketika di sini mendapatkan kesulitan, itu jangan putus asa, jangan mudah, gue nih udah belajar nih kayak gini amat, apa sih susahnya gitu ya. Tapi berjuang, ayo berjuang, bangkit gitu, harus bangkit. Ibu sih kan zaman dulu belajarnya kan kayak gitu, kalau zaman sekarang sama aja. Ya, berjuang zaman dulu mungkin berbeda dengan berjuang zaman sekarang, karena berbeda zaman saja. Tetapi sebetulnya yang utama adalah bagaimana semangat kita mau berjuang. Ya, perjuangan ibu di samping rasanya paling bodoh, kalau yudisium namanya yudisium. Kalau di kami kedokteran itu tidak ada misalnya kredit semester ini saya ambil, cuman kreditnya aja berkurang, enggak. Kalau kami itu enggak naik kayak SMA. Enggak naik setahun ya setahun harus ngulang lagi gitu ya. Jadi tingkat 1 nih enggak naik. Padahal udah 20 kredit misalnya diambil, enggak ada tuh kredit yang sudah lulus tuh nanti itu lulus, enggak. Tetap aja dari 0 lagi, nggak lulus lagi. Jadi betapa panjangnya perjalanan kami gitu ya. Padahal sekolah di kedokteran zaman dulu itu 7 tahun. 7 tahun ya baru jadi dokter. Setelah jadi dokter apakah mudah? Tidak. Harus mau di puskesmas di pelosok-pelosok gitu ya. Kalau di kota ya sudah banyak sekali dokter-dokter yang sudah tinggal di sana. Jadi perjuangan itu luar biasa, teman-teman perlu semangat, yang tingkat 2, tingkat 3 pasti tambah susah belajarnya. Sering juga yang menjadi hambatan adalah ketika menulis tugas akhir. Nah itu tugas akhir itu luar biasa ya, ibu membimbing ada anak bimbingan yang bahkan sampai sekarang dia mundur aja Bu, saya mau mundur. Ada anak Malaysia yang sampai akhirnya di drop out gara-gara tinggal skripsi. Karena ketika kalian menulis tugas akhir itu tanggung jawabnya betul-betul pada diri kalian. Tidak ada yang ngasih kuliah lagi, tetapi kalian harus merancang sendiri, membuat sendiri, kemudian berkonsultasi. Ketika dosen pembimbing, ini masih belum, balik lagi, bisa puluhan kali balik, bikin kesel gitu ya. Rasanya saya udah baca banyak referensi, rasanya, tapi ya itulah kesabaran, ya itulah perjuangan gitu. Jadi yang ingin ibu tanamkan adalah bahwa orang tua kalian sudah dengan ridho, sudah dengan ikhlas melepas kalian ke sini, melepas dengan doa, dengan harapan agar kalian bisa lulus dan menjadi menjadi kebanggaan orang tua ya, syukur orang tua. Dan ibu kalau melihat mahasiswa yang sedang bersemangat belajar itu luar biasa gitu, bahwa kalian itu nanti akan jadi pemimpin negeri ini, akan menggantikan kami. Usia ibu paling hanya 2 atau 3 tahun lagi lah, tidak akan lama. Usia Rasulullah kan Shallallahu Alaihi Wasallam kan 63, jadi mungkin tidak lama lagi. Tetapi kalian masih punya waktu, masih punya semangat.
Tetapi ternyata waktu itu tidak pernah kita tahu. 2 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, hari Jumat. Hari Jumat itu ibu harus menguji 6 orang mahasiswa kedokteran. Kedokteran perguruan tinggi swasta, karena kami masih menjadi pengampu di perguruan tinggi swasta itu. Nah, kemudian ibu sudah menguji 4 orang karena ujiannya karena musim seperti ini jadi asinkronus. Jadi mereka merekam video ujian sendiri lalu ibu nilai, begitu ya. Ujiannya ujian presentasi. Nah, hari Jumat malam ibu sampaikan ke adminnya, ibu tinggal menguji 2 orang lagi. Tetapi yang 1 orang kenapa ya tidak upload videonya? Saya sudah cari videonya kok nggak ada. Adminnya menyampaikan, ibu, mahasiswa 1 ini kemarin wafat. Tingkat 1 semester 1. Ya, betapa orang tuanya sudah menyekolahkan di kedokteran swasta itu lumayan ya, ratusan juta. Ya, ratusan juta dengan harapan anaknya, putrinya ini menjadi seorang dokter. Tapi baru semester 1 sudah wafat. Semester 1 pun sedang ujian UTS. Ya, jadi luar biasa teman-teman, disyukuri setiap detik Allah masih beri kesempatan kita untuk hidup. Setiap detik Allah masih beri kesempatan kita sehat. Jadi syukuri itu, semangat. Jangan mudah putus asa, pasti stres, luar biasa stresnya ya. Ibu juga suka, wah nangis, kalau nilainya jelek itu, rasanya aku sama dia belajarnya lebih banyak aku, kenapa dia lulus nilai bagus, aku enggak gitu ya. Kecewa banget. Apalagi kalau lihat temen yang suka rada nakal gitu. Ya, ketika ujian itu dia rada nakal dan kita tahu banget gitu dia nakal dan nilainya bagus gitu. Aduh, rasanya kayak dibanting gitu ya. Tetapi ya sudahlah gitu. Itu adalah perjuangan. Kejujuran itu memang berat ya. Kejujuran itu berat, kejujuran itu memang perlu diperjuangkan, tetapi insya Allah bekal nanti untuk teman-teman semua menghadapi kehidupan yang sudah tidak lagi dinaungi oleh orang-orang yang difasilitasi oleh tempat yang luar biasa ini, difasilitasi oleh orang tua yang luar biasa ada di sini, yang bisa kalian tanya setiap saat. Mohon konsul, mohon bimbingannya, jangan malu pada siapa saja yang kalian rasa nyaman. Kalau stres, kalau pusing, jangan sendirian, ingat ya. Jangan sendirian ketika kalian mendapatkan suatu kesulitan. Ibu banyak sekali, teman-teman asrama banyak ya. Bukan hanya di sini tapi juga di mahasiswa ibu di sini juga ada. Ketika kalian sulit, ketika kalian stres, kemudian kalian melakukan hal yang tidak baik. Apa? Mengerti apa yang ibu katakan? Ya? Ya, mengerti? Menyobek-nyobek tangan kalian dengan silet. Ibu baru ketahuan nanti kalau kalian buka gini banyak bekas-bekasnya. Mahasiswa ibu banyak sekali yang melakukan itu. Ya, jangan pernah menyakiti diri sendiri ketika kalian tidak sanggup menghadapi stres. Ya, cari teman untuk ngobrol, lapor fasil. Lapor dosen wali, nggak boleh kalian hanya seorang diri menanggung kesulitan, ya, nggak boleh sama sekali, ya. Mahasiswa ibu banyak yang seperti itu dan susah disembuhkannya karena mereka menyembunyikan diri, ya. Dan ada waktu itu juga mahasiswa di sini juga ada, tetapi yang paling penting adalah kalian terbuka. Sampaikan, nggak usah malu, sampaikan. Toh kami pun tidak akan menyebar, si ini ya bermasalah nih, lihat teman-teman. Masya Allah, enggak seperti itu ya. Jadi kalian jangan pernah memendam sendiri kesulitan, jangan pernah memendam sendiri stres, laki, ahwat ataupun
Ikhwan, bener ya? Maaf, Ibu Mam ini tidak Islami pisan. Putra maupun putri sama saja ya. Yang Ibu sampaikan, Ibu pernah punya mahasiswa putra yang itu pun demikian, menyobek-nyobek tangannya sampai akhirnya dia pun pernah satu kali dia selain menyobek tangannya, dia makan obat ya, namanya di kedokteran ya. Di kedokteran dia makan obat apa saja, akhirnya sampai dibawa ke rumah sakit. Karena terus dia mengurung diri. Nah, ingat, gak boleh sekali-kali ketika stres mengurung diri, ngunci kamar, gak boleh ada yang masuk, gak boleh. Ya, gak boleh. Kalau memang perlu nangis, nangis aja. Kalau memang perlu, kesel banget gitu. Gak usah malu-malu nangis, akhirnya menggerogoti diri sendiri. Ya, Ibu tahu sekolah itu stres banget sekarang itu sekolahnya. 5 tahun harus selesai, nggak selesai nanti di drop out. Luar biasa. Ya, itu stresnya luar biasa, tetapi nggak boleh putus asa. Yang penting kalian mau berbagi cerita. Ada fasil, ada manajer, ada wali, ada siapapun, lakukan itu. Ya, karena Ibu pernah begini tuh bukan hanya cerita, tetapi memang Ibu mengalaminya. Artinya Ibu punya banyak mahasiswa yang mengalami hal ini. Baik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, ada semuanya. Ya, karena masing-masing level punya stres masing-masing. Ya, masing-masing tingkat punya beratnya menanggung, kalian harus belajar di sini. Memang itu perjuangannya. Apakah nanti sudah jadi orang sukses nggak stres? Sama aja. Ya, sudah jadi orang kayak ibu sama bapak, apa nggak ada stres? Ada aja. Ibu sama bapak suka bertengkar enggak? Suka. Kalau ibu sebel sama bapak, suka. Apa nggak sebel? 36 tahun ketemu orang yang sama aja. Gitu ya. Kan pasti si bapak juga ngelihat ibu kayak gitu ya. Pasti kayak gitu. Tetapi bagaimana kami harus bisa bersama-sama itu, ya sudahlah gitu ya. Mau apa lagi? Ini bayangannya, pokoknya nanti aku dapat surga gitu aja. Ya, pokoknya nanti saya dapat surga. Di dunia berapa lama sih harus menderita? Nggak lama. Katanya seperti kita menyelupkan jari kita di air laut. Basah yang di jari inilah kehidupan dunia. Air laut itulah akhirat. Gitu ya. Jadi bisa kebayang, tapi di dunia teh menderitanya luar biasa. Nggak apa-apa, bismillah ya. Jadi kalau ibu lagi kesel sama bapak nih, kok curhat ya? Nggak apa-apa. Biar di depannya ya. Ya, kalau ibu lagi misalnya bapak, kesel. Ibu apa? Ibu ngaji, ibu sholat. Ngaji sama sholat itu membuat hati kita menjadi lebih tenang. Biarinlah saya juga dijodohin sama dia karena Allah kok. Saya ketemu dia juga dikasihnya sama Allah, ya Allah mudahkan saya menghadapi dia. Gitu ya. Jadi nggak usah sebel-sebelan. Sebel sih ibu juga kalau udah sebel sama bapak gitu ya. Sama bapak juga pasti sebel sama ibu. Meren ibu teh dulunya ibu tuh langsing, sekarang udah gitu ya. Waduh gitu ya. Apalagi nanti hamil punya anak. Wah, rambutnya kalau kata orang Sunda bilang ya, rambutnya dulu kan misalnya ikal bagus gitu ya. Sekarang itu sudah kayak pelok buah di lamotan. Kalau orang Sunda bilang, ngerti nggak? Pasti ada yang nggak ngerti. Kalian tahu mangga? Mangga. Nah, biji mangga tahu? Nah, biji mangga kalau udah diseruput, diginiin gitu kan udah jadi gitu ya, cuman tinggal bijinya aja, itu serat-seratnya udah lah gitulah ya. Jadi saking udah tidak indah lagi untuk dipandang gitu ya. Ya kayak gitulah. Jadi kalau baru menikah itu seneng berbunga-bunga. Seneng berbunga-bunganya berapa lama sih? Ya paling 2 bulan 3 bulan lah. Setelah itu sih berjuang. Ternyata suami aku tuh suka ngoroknya keras banget gitu ya. Padahal
kita nggak sadar. Putri juga ngoroknya kalau bobo bisa ngorok, tapi rasanya enggak gitu, karena nggak tahu gitu ya. Suatu kali si bapak nggak tahu kalau emang saya tidurnya ngorok gitu, bapak boleh nggak aku rekam gitu. Pas direkam, coba didengerin, oh iya ya ternyata gitu. Jadi jangan kecil hati dan jangan merasa aku nih enggak gitu, enggak. Udah sama aja gitu ya. Jadi ya saling menerima kejelekannya, saling menerima kebagusannya. Ya, yang penting mau berjuang mumpung masih Allah beri kesempatan ya. Kita tidak pernah tahu detik ke depan, barangkali juga ibu setelah pulang dari sini kemudian wafat, bapak detik ke depan juga wafat. Kita tidak pernah tahu, sebagaimana mahasiswa ibu yang ternyata nggak upload video, ternyata dia wafat pada hari itu. Pada hari jam ujian itu beliau wafat, ya. Kita tidak pernah tahu hal seperti itu, ya. Jadi anak-anak semua, ibu bersyukur bisa ketemu, bisa ngobrol, rasanya seneng banget. Ibu juga sudah lama nggak ketemu mahasiswa ibu, ketemunya lewat layar. Lewat layar itu beda aura, auranya gitu ya, beda. Nggak ada interaksi emosional. Aduh. Baik, itu saja mungkin dari ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata ibu yang kurang berkenan. Ibu bersyukur kita bisa bertemu. Ibu bersyukur bisa ketemu anak-anak semuanya. Mohon maaf kalau ibu ada banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika ada seorang pasien datang ke dokter.